Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata billah. Selamat mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu ya biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai Pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayu qu'udin qu'adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak-nak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi.
Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk, mau disahkan masa iya soal Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya saya ulang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu, asal itu Quran. Sementing gak gending Jawa, gak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih, itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Saya lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati ini buat sembelih. Itu nggak sah, karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah mas ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, Gus ini halal tau ora? Gus kanggo kon halal lah. Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, kenapa Gus? Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nih tak sembelih. Nak kiai pantes kata. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak mau tak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejet-kejet mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al hayat al ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munaqidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah, terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah.
Jadi kadang nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu nggak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Sehingga kita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benernya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak, atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan
Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Ya itu masalah kan masakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya nak kue ra mesti benere jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, nah kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, plak gitu langsung mati gimana? Itu tetap ada dohtoh, kalau dalam bahasa fikih dohtoh. Dia terkaget, begitu, ada dohtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan itu wedhus, ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi,
dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim, janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah, ya rasa rektor lah, bu satpam, bu satpam, kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur. Jong saya ada nyolati tapi shollu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar, dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan kan sebab matinya ya karena oplosan ya kan, terus ribet mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama punya terkenal wali, wah keren mati oplosan itu disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat, nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan gak tekno. Gak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris bingung sampai nangis semua maghfir lahu kan gak ngefek. Malaikat gak itu. Gak sudah lah Ustaz. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin. Ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Lah nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu. Doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyiksa. Loh tapi kan sudah didoain, gak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asiknya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om melarat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplopnya gede-gede kan, terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu gak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu.
Sing mati kan ya mergo virtus macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sofyan, orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun ngakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawah, jadi orang Persia. Nah, ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR. Ya, nyusul ya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.